Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dijenguk dari sini, baik di dalam maupun di luar, jamaah kurang lebih ada 573. Mendak percaya, hitunglah dewek. Itu yang kejingoan sama yang tak ke jingok. Karena lagu jingok dari sini ni mata lah sayup-sayup, lah parak-parak nak tidur. Maka aku ingat pesan kiai aku, jangan ceramah pak bu depan wong tiga. Satu, jangan ceramah depan wong ngantuk. Kedua, jangan ceramah depan wong kepanasan. Yang ketiga, jangan ceramah di depan wong yang kelaparan. Semuanya ada di mana? Di sinilah. Ya. Yang datang tadi lah parak-parak ngintip-ngintip meja makan, berhentilah. Tapi biasanya MC lagi ngomong, silakan Pak Ustadz duluan. Datanglah telat, balik paling duluan. Tapi alhamdulillah, aku tadi lebih duluan datangnya. Jadi habis ini tak pacak nak diomong ke lain. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba sekali lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam didoakan sehat walafiat. Yang jawab salam didoakan murah rezekinya. Balik dari sini nemu dompet, ambil duitnya, buang dompetnya, diamin ke pulau. Jamaah sesat, ustaz yang ngajak gitu, diamin ke pulau. Bukannya dinasihati, jangan ustaz, jangan gagu maksudnya. Yang jawab salam didoakan balik dari sini ketemu jodohnya. Ngeri aku jamaah sini. Bapak-bapak amin katanya. Tak dipantau, padahal dipantau oleh bininya. Di sebelah dalam ada, di luar ada. Ustaz ini galak suuzon. Aku ngamin ke untuk anak aku. Benar apa? Iya, salah antar kembali kami sini kepala lah kamu. Ya. Yang sudah menikah didoakan menikah lagi. Amin, paling besar pula. Aku doakan yang duduk sama yang jando. Kalau baik balik lagi sini pecah lagu India kan, tumpah seair yungus gerai, saat tata pecah nyampak dompet, pecah nyampak tas tu kan, padahal saat pandang maman, masya Allah. Yang jawab salam didoakan yang belum hamil segera hamil. Yo, cari dulu ya, siapa nanam saham, siapa yang punya saham. Tak baca modal amin deh, harus diresmikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين ولا النبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaba'u bih aw waladin salih yad'u lah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau ceramah takziah ini kurang lebih 30 menit. Sanggup? Oke. Ku tambah sejam, sanggup tak Bapak Ibu? Sanggup. Oke. Hebatnya jamaah di sini ya, Bang Bonian. Kalau ku tambah sejam setengah, sanggup? Sanggup. Aku yang nggak sanggup. Lajulah kamu. Amplopnya sama baik. Yang pendek sama yang kira-kira lemak pendek masuk galo, apa yang panjang masuk setengah. Apa bapak nanya ke ibu? Mak mana bu? Oh bapak, ibu. Enak yang pendek masuk galo, apa yang panjang masuk setengah? Yang panjang masuk galo. Susah berarti sejam setengahnya macam itu. Kendak aku tadi yang apa namanya pendek tapi masuk galau. Jadi 30 menit tapi cukup masuk galau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ini mikiri amplop. Menghadapkan amplop. Aku tidak ngadap ke amplop. Yang penting mantap. Apalagi yang undang kawan dewek, Pak. Pikirlah, iya. Kalau biasanya semak ini lebih semak itu, beda. Qoriahnya tadi masya Allah, tabarakallah luar biasa, suaranya melenting, bagus sekali. Itulah selama di sekolah dengan suara Ibu Mawiyah tadi. Aduh sejuknya, masya Allah, tabarakallah. Izin tadi Bu Maria, aku rekam. Ya, ditunjukkan, aku kirim ke dokumentasi. Non muslim baik berani bersyiar. Ngapa kita yang muslim tidak berani? Tidak berani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah-salah nama tadi disebut ke Joko Priyono Saputro. Aman dijingok dari nama sudah cetok asli wong. Kalau macam-macam jauh. Wong jauh yang sudah lama di Palembang berkarat dengan cuko sama makanya airnya berderot. Kalau dulu sebelum balik dari Jawa, masih tok-tok. Apa misalnya kalau ngomong mau kemana? Badai tidak undi. Ada yang jawab Bapak? Ibu? Ada banyak. Itu sudah ngomong promo inggil, paling inggil. Badai tidak undi. Begitu di Palembang hilang. Tok-toknya gara-gara makan pempek sambil ngirup cuko. Karena aku ingat filsafat wong Palembang, memakan pempek kalau tak ngirup cuko rasanya tidak abdol. Mungkin ngirup cuko tuh lemaknya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sungai aku lampaui. Aku dah besar amplopnya hari ini. 3 sungai Pak aku seberangi. 6 masjid aku lewati. Berpikirlah Bu Maria. Iya. Caruhan aku kawan lah. Kalau ada masjid-masjid atau nikah-nikah, kalau bertanya Ustaz berapa tarikh Ustaz kalau kami nak manggil ceramah, aku dah pernah pasang tarikh. Nak manggil bayu, dah tidak sudah pecah hari ini. Nak ngenjo alhamdulillah. Kalau tak ngenjo, jingok lah. Sebar ke di luar sana. Jamaah Masjid Al-Munawwarah pelik. Kacau. Tapi tidak bacanya lagunya sama dulur-dulur kami yang memang periuk nasinya dari berceramah. Kalau kami anggap itu bonus. Kalau balik di rumah, Pak, Bu, amplop ini kudapatkan langsung tunjuk bendahara rumah. Aku dah tahu siapa tunjuknya. Aku dah tahu, aku dah tahu berapa dalam isinya. Uang rumah dah tahu berapa siapa yang ngejuk. Tapi dia tahu berapa nilai.
Maka di rumah tuh masih semakin tebal. Menggaji aku habis, uang rumah habis, baru dia ngomong, boleh tak ngembek ke pasar? Ngembek. Halal insya Allah. Insya Allah. Yang penting pesan kiai aku jangan pernah minta diinjuk alhamdulillah, dah diinjuk apa tadi Pak? Jingok lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama diingatkan, ini sudah masuk serius. Ya, bila masuk serius. Ya. Ciri keluarga itu kata Rasulullah ada 4. Yang pertama suaminya soleh, istrinya durhaka. Siapa Bapak Ibu? Siapa? Inilah kalau belum makan malam memang susah mikir memang. Ya, betapa aku kalau tidak tahu mau apa. Siapa Bapak Ibu? Nabi Nuh alaihis salam. Iya, atau Nabi Lut alaihissalam. Betul Pak. Kata yang salah Pak. Iya, aman insyaallah. Kata yang salah. Ngeri aku kalau ngomong salah di sini. Tidak baca balik. Nabi Nuh itu kurang apa lagi solehnya. Tapi istrinya durhaka. Anaknya pun durhaka. Maka kalau bapaknya soleh, belum tentu anaknya soleh. Kecebur di air bah sampai diabadikan di dalam surat Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku yuk naik sama ayah. Dijawab oleh anaknya, Kan'an, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tak usah ya, aku nak naik gunung baik, karena gunung ini lebih tinggi daripada kapal ini. Akhirnya qadarullah, tenggelam juga anak sama istrinya. Yang kedua, istrinya solehah, lakinya durhaka. Siapa Bapak Ibu? Biasa baik Pak ngomong Fir'aun, tegasnya kamu aku Fir'aun. La ilaha illallah. Fir'aun soleh. Maka pujangga Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibunya soleha, insya Allah anaknya soleh. Contoh yang lain siapa? Nabi Isa alaihis salam. Kurang soleha apa lagi istrinya? Memiliki anak yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Setelah menjadi nabi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi rasul utusan luar biasa. Maka baik buruknya anak kita tergantung pendidikan istri kita Bapak-bapak sekalian. Maka berikan nafkah. Makanya suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat, derajatnya lebih hebat, lebih tinggi daripada perempuan. Tapi tidak kata di Al-Quran diabadi ke surat Ar-Rijal atau surat laki-laki atau surat pria. Yang ada surat keempat dari Al-Quran namanya An-Nisa, wa itu wanita. Begitu disanjung oleh Allah, begitu diangkat derajatnya oleh Allah seorang wanita. Makanya jangan jual murah jadi wanita. Tapi mahalnya jangan. Lagi nak minta yang mahalnya yang besar-besar 1 M. Calon laki tidak wow. Yang ketiga, laki bini kate aku kalau siapa Bapak Ibu? Laki bini kate aku kalau siapa? Sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin. Ini yang perlu garis bawahi. Cak mana bacanya, Pak?
Tabbat syada abi lahabim wa tab. Salah. Banyak imam salah. Hah? Tabbat syada abi lahabim wa tab. Ya, karena di akhirnya ada tasydid. Ustaz, mana caranya dapat imam yang bagus di masjid? Seleksi. Buat panitia, cari ustaz-ustaz yang hebat, yang pagak-pagak sini, tetapkan, oh beliau ini jadi imamnya, karena bacanya sudah mantap. Apalagi kalau sudah haji, apalagi bacaannya berirama, apalagi sudah sepuh. Aku tidak galak ngomong senior atau tua, karena senior itu ternyata ada panjangannya, Pak. Apa senior itu? Senang istri orang. Ngomong sama bini dewek 5 menit, ngomong sama bini wong 5 jam. Ini hati-hati. Entah di kantor, entah di mana baik. Biasanya itu terjadi. Oh, ladas ngomong sama bini wong, dah selesai. Begitu ngomong sama bini dewek, tak kurang dari 10 menit. Yang keempat, ciri keluarga menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu laki bini soleh soleha galau. Siapa bapak ibu? Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada yang lain, Nabi Ibrahim. Kira-kira, milih yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa yang keempat? Berapa, Bu? Yang keempat. Oke. Pak, ini kabar baik ucapnya buat kita. Nah, dengarkan. Habis ini pasti aku udah dipanggil lagi. Aku yakin. Milih Nabi Muhammad atau dan juga milih Nabi Ibrahim. Yang keempat kan? Nabi Ibrahim bininya berapa? Nah, rentaklah. Siti Sarah dan Siti Hajar. Secara tak langsung ibu-ibu istri kita lah mengizinkan poligami. Ustaz ini dah asik merestui poligami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita itu baik-baik, kata Allah, Bu. Kata Allah, bukan aku, Apa kata Allah? Dua. Mathna. Wa thulatha atau tiga. Wa ruba' atau angkonya batasnya sampai 4. Tapi kalau belajar ngaji jangan sepago-sepago. Ayat ini ada terusannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanuhum. Kalau tak pacak, tak sanggup, cukup sikok baik. Akur Pak? Sikok baik Pak ya? Oke, sikok di Jawa, sikok di Palembang, sikok di Kalimantan, sikok di Sulawesi. Oh Ustaz ini ujung-ujung masih nak ke situ lah. Jagolah malam, ya, biar mantu tuh melek. Kita santai relax. Karena kuno takziah itu adalah artinya menghibur, bukan datang ke sini. Apa sakitnya? Umat mana jago meninggal? Kenapa sakit? Maka dari kata azza ya azzu itu artinya menyenangkan, memuliakan. Makanya dari kata ta'ziyah ilmu sorot nahwunya. Kalau orang belajar bahasa Arab biasanya bisa tahu ngerti apa namanya namu soro. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pertanyaannya. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dulu apa hidup dulu? Mati dulu apa hidup dulu? Kan memang saya itulah, kalau belum makan susah memang mikir. Hidup dulu apa mati dulu, Pak? Hidup dulu. Padahal salah. Mati dulu. Tadi Qur'an kita lah maconya. Alladzi khalaqal mauta. Banyak salah. Makanya ngaji. Wal hayata. Dia berluaku
ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dulu, kagak habis ini mati. Woi kasarnya Ustaz, mati itu oke, meninggal. Kalau uang agak sengau dikit, meninggal. Padahal dia tuh udah ngomong cak mana keadaannya, alhamdulillah mendingan. Salah kaprah dulu, karena sengau mendingan tadi didengarnya jadi meninggal. Susah dulu. Jadi harap maklum kalau ada dulur kita yang ramah. Kita harus mencoba untuk memahaminya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih kage almarhum ini sudah berada di alam namanya kubur. Jadi kalau laki amat tiba, lama kalau kita baru kage namanya hidup lagi. Makanya Allah ciptakan dulu mati dulu kita di alam kubur, kage di akhir baru dihidupkan lagi. Samu jasadnya, samu rohnya balik ke lagi. Pak, Bu, pengen masuk surga sama bapak yang sudah meninggal, sama suami yang sudah meninggal? Kaget kalau sudah meninggal? Pengen? Coba yang keras. Pengen? Oke. Bapak-bapak, kalau misalnya kaget meninggal, masih galak tak ketemu ibu kaget di surga? Nah, tengok. Dari jawabannya beragu. Ustaz, lagi di dunia bayi aku dah tahu dengan gepetannya. Ini ketemu lagi di surga. Kalau sudah tiada apa Pak? Baru terasa bahwa kehadirannya apa Pak? Sungguh terasa, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Nah, jadi Bu, selagi pacar ngerepet Bu. Ya, memang kodratnya wanita itu ngerepet, melanang ngerepet. Nah, perlu dipertanyakan dulu. Kalau aku lain, ini bukan ngerepet, lagi ceramah atau kita lagi belajar agama sama. Itu. Ada sebuah cerita. Begitu di Jingo ada bapak-bapak kehilangan istrinya. Ternyata istrinya itu nyampak di dalam sumur. Dijulakin sama lagi. Rupanya diantuinya oleh bininya tadi, lakinya tadi. Ya, rupanya ditendang sama iblis sama setan. Dibalik gitu tadi. Kenapa? Aku datang dengan bini kau. Ngapu ngerepet terus. Mangkonya julak di dalam sumur tuh. Karena aku juga tidak tahan sama bini aku ngerepet. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, terkadang kalau kami tidak dengar repetan ibu, Masya Allah, alangkah rindunya. Ibu-ibu ini hebat Pak. Walaupun dia marah sama kita, walaupun gaji kita 100% tapi ngirimnya cuma 50%, aman masak, marah, masih marah, masak pula dia. Sampai ngedumel ini ciumnya, lagi ciumnya 50% sebelum ini. Sampai ngerepet, tapi tetap masak. Betul tak Bu? Betul tak Bu? Yang paling ngomong masak betul biasanya pengalaman itu. Jangan mudah tersinggung kalau aku ceramah. Ngapa? Karena sebagian jamaah kalau tersinggung dia besoknya langsung mati. Ustaz jangan mati, meninggal. Oke, meninggal itu. Karena spot jantungnya luar biasa tingkat tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang pertama, pelajarannya. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ternyata bukan hidup dulu, tapi mati dulu. Seolah-olah ngapa kita pacak ngomong hidup? Karena waktu saat kita dilahirkan seolah-olah itu kita baru diciptakan, kita lagi hidup. Ternyata sesungguhnya adalah kita diciptakan oleh Allah itu mati dulu baru kita dihidupkan. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya.
makanya jasadnya diduga lagi, rohnya dibalik lagi untuk mempertanggungjawabkan di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk nutup hari ini kurang lebih sudah 30 menit lewat ini. Ya. Sesuai dengan janji tadi cukup 30 menit baik ya, pendek tapi masuk galo atau panjang masuk galo-galo. Luar biasa. Itu yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin yang terakhir menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan, entah itu anak, entah itu menantu, entah itu istri, entah itu cucu. Aku dengar kabar dari keluarga tadi, almarhum itu sudah sempat sholat maghrib. Mohon diingatkan kalau saya salah. Kemudian lanjut dengan sholat isya, betul ya? Begitu balik sholat isya, duduk sebentar, megang handphone. Berapa menit, Bu? Kita tidak tahu ya, kurang lebih lah sekian ya. Tiba-tiba kata hujan, kata petir, lanjut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pelajarannya apa? Ternyata mati tidak pandang bulu. Ada yang begitu, maaf kalau lancang tidak sopan. Begitu kerojol, tak nyampe ini mau 10 menit tiba-tiba uji kita sayang sama anak kita, uji kita sayang sama cucu kita, uji kita sayang sama keponakan kita. Ternyata Allah lebih sayang. Mana wujud kasih sayangnya? Maka inilah hari 40 hari wafatnya bapak, kakek, saudara, mungkin adik, mungkin kakak dari almarhum ini. Kami doakan insya Allah almarhum di sana diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dilapang ke kuburannya, ditegang ke kuburannya. Maka kalau ada kaget bacaan Yasin kita berpahala, tolong hadiahkan kepada almarhum. Karena dari pihak almarhum sudah menyediakan. Maka yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kami sebutkan tadi, idza mata ibnu Adam, jika meninggal atau mati atau wafat anak Adam itu, in qata'a amaluhu illa min thalath, maka hilanglah 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah. Inilah sedekahnya. Datang tadi dikasih surah Yasin, kemudian dikasih zikir pagi, ada pula tasbihnya, ya, apalagi cukup. Sudah itu tadi MC lah ngomong pula, kemudian penyambut tamu jadi juga sudah ngomong, jangan balik dulu. Kalau pacak jangan nyicip, makan sekalian, ya. Bila perlu bungkus, mendekati gai lagi. Bungkus lah, apa sebut tuh? Aku puasa apa malam-malam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pagi taruhlah, siang oke, taruhlah malam puasa apa? Puasa putih. Jadi yang putih bayar puasa, berarti ayam tidak, rendang tidak. Nah, inilah wujud dari sedekah ahli musibah. Habis ini jangan cuma nak ngundang tetangga-tetangga sebelah baik. Bila perlu duduklah keluarga-keluarganya malam Jumat, nak malam Sabtu, nak malam Ahad, nak hari apa baik, silahkan duduk panjatkan surah Yasin, habis sholat doakan. Insya Allah itu lebih makbul. Apalagi anaknya kandung dewek, apalagi bininya yang sudah berapa tahun, Bu, mendampingi almarhum, kurang lebih ada 23, Masya Allah, 31 tahun mendampingi sang istri. Berarti anak paling besar umur 30 kurang lebih. Ya, luar biasa.
63 itu usia siapa? Pas. Tapi aku yakin di sini ada yang lebih dari 63. Ada yang 70, Pak? Masya Allah, tabarakallah, sehat tapi tidak letoy-letoy, nah, loyo-loyo. Ada orang seberang sana, nah, laki-laki susah berjalan 70. Ini sehat beliau, Masya Allah. 70. Yang 80 ada? Ada Pak 80? 80, ya Allah. 85 malah. Bakas, aku akas manggilnya. Abah. Kalau wong Kiagong kan biasanya bakas, kalau wong Komering akas, ya. Kalau wong Palembang biasanya yai. Luar biasa, sehat terus Pak. Ya, sehat, benar, Masya Allah. Ini yang perlu aku cari, mana rumusnya supaya umur itu tetap panjang. Apa salah satunya? Apa Pak? Masya Allah. Bersihat, tabok uang juga enak. Jangan malas sekolahin Pak ya. Dikatoi wong diam, dizalimi wong diam kan baik. Dianiaya wong diam kan baik. Bingung kau tunggu kayak kan. Katanya hatinya suci, ternyata masih ada dendam. Kalau namanya dendam, nggak baca dendam itulah ujung-ujungnya berakibat merugikan diri kita sendiri. Pikir sinyo lah kau besok awas kau mati dulu kau gimana? Naik hipertensi itu kan darah tinggi, nah kena kalau ke ujung-ujung kan sadar kejepit, jantungnya, nah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dari itu banyaklah sedekah. Belum ada cerita di surat kabar gara-gara sedekah jatuh yang ada malah rezeki kita bertambah. Yang kedua, sudah sedekatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih. Anak lanangnya almarhum ada berapa? 1. Mana anaknya ada? Tadi perasaan ada deh. Ada di depan ya. Mana uangnya? Ada. Oh, ada. Siapa yang mandi ke bapak kau meninggal? Mantap. Galak-galak undang aku. Aku mulutnya cengil Pak. Tapi kalau kajian beda. Kalau kajian buka kitabnya warna kuning, aku di jamaah dikit, ustaznya hebatnya, kitabnya warna kuning. Ternyata terjemahan galau kan? Yang di luar sana kalau hebatnya itu, les bahasa Inggris 1 juta bayar, les fisika, matematika, kimia bayar. Begitu manggil guru ngaji, betawa kan. Ustaz, ustazah, berapa kira-kira sebulan? Kamu nak ngajinya berapa kali seminggu? Aku nak minta 3 hari baik seminggu tuh. Oh ya sudah, 300.000 baik ya. 300 itu kecil untuk guru ngaji Pak. Tidak cukup. Tapi kalau kita bersyukur insya Allah cukup. Guru ngaji lah yang akan ngajarkan anak-anak kita cak mana ngomong alif ba ta sa. Kalau kita dulu ada tes a bawa i ada depan adu ada tes an adu bawain adu depan kita dulu Pak, betul nggak? Diserserap guru berapa tidak ada ngadu polisi ngadu wong tua ditambah lagi balik di rumah, betul apa betul? Makanya tidak baca. Jangankan nampok. Kalau anak bapak ibu hebat pinter kami kasih pujian, masya Allah anak soleh hebatnya. Itu kalau anaknya tidak senang, uang-uangnya tidak senang, sudah dianggap pelecehan. Baca lagi. Maka cukup dengan pujian hebat. Kami paling ngomong saya hebat, mantap. Baca lagi kenapa? Kalau guru-guru kita kalau begitu nepok sini baik, masya Allah, bangganya kita. Bisa ini nggak baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu untuk cukup tahu baik kita konsumsi sendiri. Karena perubahan zaman, berubah era teknologi itu pun akan mempengaruhi. Maka saya ingat betul almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Makin pesat ilmu teknologi, maka makin pesat juga maksiat meraja.
Ternyata benar, judi yang tadinya offline sekarang judi bisa jadi online. Utang piutang yang tadinya bisa offline sekarang bisa jadi online. Ini yang kita. Maka enjoklah bini kita, anak-anak kita, duit yang benar-benar duit halal. Ada cerita tadi. Tapi begitu panggil guru ngaji, betawar, kecil, apa besarnya 200, ustazah kemarin cuma 200. Lah, ngapa kok nyari aku macam itu? Kalau beli sendal, tidak rawang di mall, begitu beli mau kena. Ya Allah, ya Rabbi, kadang miris juga. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sudah sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi, maka inilah yang paling hebat. Ajarkan anak-anak kita ilmu-ilmu agama. Hebat jadi profesor, hebat jadi dokter, hebat jadi tentara, hebat jadi polisi, hebat jadi pejabat. Begitu mandi ke emak baknya rak acak nunggu wong lain. Sedih tak kita nanti? Sedih tak Bapak Ibu kasihnya? Sedih. Penghargaan, pemberian jasa terakhir terhadap kita wong tua yang mati ini adalah itu tadi. Yang pertama adalah mandi ke mayat, mengkafankan mayat, mensolatkan mayat, baru menguburkan. Terlebih khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan muncul hadisnya, kalau tidak sanggup maka cukup di rumah saja. Kenapa? Pada waktu itu di zaman Rasulullah, ibu-ibu tuh yang cewek-cewek tuh melo, ternyata pasti kubur pingsan. Makanya daripada nyusah lebih baik cukup di rumah, cari pahala lain. Barang siapa pacak paduki payah tadi, maka dapat satu jabal Uhud. Hadis Rasulullah, barang siapa yang kaget pacak nganternya ke kubur, maka dapat 2 jabal Uhud. Itu kata Rasulullah SAW. Maka yang terakhir untuk menutup ceramah kita, tausiah kita, pembelajaran kita hari ini, au ilmin yuntafa'u au waladin soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ya, siapa namanya? Mas Kodi. Mas Kodi, pesan kami, ikhlaskan beliau, ya, biarkan beliau berjalan dengan entengnya di sana, mendekati Sang Khalik, Sang Pencipta. Ikhlaskan, doakan terus. Kalau pacak setiap hari Jumat, ya, ada hari Jumat juga, nak hari apa baik, sedekah niatkan untuk almarhum ayah anda. Mudah-mudahan beliau di sana dikurangi dosa, dilapang ke kuburannya, ditegang ke kuburannya, karena meninggalkan anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan yang istri juga yang solehah ibu ya. Luar biasa ini pembelajaran dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita galau, karena aku ingat biasanya tuh ikan sepat, ikan gabus ditambah ikan lele, makanya pakai lemper. Makin cepat makin bagus, jangan bertele-tele karena perut sudah lapar. Aku tahu iya. Cuman MC tidak berani nih, Noel tadi itu kan. Lamu Ustaz, lamu ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.